Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pagi ini akan kami sampaikan penjelasan tentang problem nahi mungkar. Pada pengajian yang lalu sudah saya bacakan penjelasan bahwa setiap kita yang mengaku beriman itu punya kewajiban 3. Pertama adalah yad'una ilal khairi, yaitu mengajak pada kebaikan. Kebaikan yang dimaksud adalah iman dan amal soleh. Kemudian yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf. Ma'ruf itu dalam bahasa Indonesia juga sering dimaknai baik, tapi beda dengan khair. Jika khair tadi maknanya adalah iman dan amal soleh, maka ma'ruf itu satu perbuatan yang disukai oleh Allah dan disukai oleh hambanya. Kemudian yang ketiga adalah wayan hauna anil munkar, mencegah kemungkaran. Kemungkaran ini kebalikan dari ma'ruf. Jadi kalau ma'ruf itu sesuatu yang disukai Allah dan hambanya, maka mungkar itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan juga tidak disukai oleh hambanya. Kemudian dalam prakteknya ketiga hal ini memiliki resiko. Akan tetapi resikonya beda-beda. Dan tentunya yang resikonya paling berat itu adalah ketika seorang melakukan nahi mungkar. Karena seseorang ketika diajak berbuat baik, itu walaupun dia tidak mau, dia tidak akan melakukan perlawanan. Ya hanya sekedar tidak mau gitu saja. Sebaliknya, jika orang itu sedang asik berbuat mungkar, kemudian kita cegah, itu mereka pasti akan marah. Ya, pasti akan marah. Maka kemudian Nabi Muhammad memberikan tuntunan. Seseorang hendaknya melakukan nahi mungkar itu sesuai dengan kewenangannya. Ini dalam rangka mengurangi risiko, ya, mengurangi risiko, bukan menghilangkan. Bahwa jika seseorang itu memiliki otoritas, kewenangan, maka hendaklah dia melakukan perubahan atau merubah dari yang mungkar menjadi ma'ruf dengan kewenangannya, dengan kebijakannya, dengan undang-undang, perda, permen dan seterusnya. Itu bagi yang punya kewenangan. Sedangkan bagi yang tidak memiliki kewenangan, dia bisa melakukan perubahan dengan melalui saran-sarannya, nasihat-nasihatnya yang dimaksud dengan bilisan. Kemudian untuk orang awam yang tidak punya kewenangan dan juga tidak punya kemampuan memberikan nasihat, maka hendaklah dia ingkar bil qalbi, mengingkari dengan hatinya. Walaupun yang ketiga ini termasuk selemah-lemahnya iman. Yang dimaksud dengan selemah-lemahnya iman itu adalah di balik itu sudah tidak ada iman lagi. Artinya kalau kita melihat kemungkaran kemudian kita diam saja, ingkar pun tidak, itu berarti iman kita dipertanyakan. Kamu iman apa enggak? Lihat kemungkaran kok diam-diam saja, ingkar aja tidak. Nah, maksudnya begitu. Kemudian yang perlu juga dicermati adalah dalam hadis itu Nabi menggunakan kalimat fal yughayyirhu, maka rubahlah. Di kalimatnya itu bukan berantaslah, tapi rubahlah. Karena memang beda, Pak. Memberantas dengan merubah itu beda. Kalau memberantas itu kesannya anarkis, tapi kalau merubah tidak. Ya. Maka Nabi dalam prakteknya itu lebih banyak berteman dengan malaikat Jibril, karena memang misi dan visinya adalah merubah, bukan memberantas.
Seandainya kok Nabi itu visi dan misinya memberantas kemungkaran, barangkali tidak banyak berteman dengan Jibril tapi dengan Israel, ya, dengan Israel, malaikat pencabut nyawa. Jadi kalau orang tidak mau didakwai, langsung aja manggil Israel, suruh ngabisin, selesai. Tapi kenyataannya kan tidak, ya. Jadi Nabi lebih banyak berteman dengan malaikat Jibril, tidak menggunakan Israel. Kemudian yang namanya kemungkaran, Mbak, itu sejak dulu sampai kapanpun ya tetap memang selalu ada, ya. Memang isinya dunia itu salah satunya kemungkaran. Dulu yang dakwah Rasul, Nabi, ada kemungkaran, ada orang kafir. Nah sekarang yang mendakwakan Islam hanya kalangan di bawah, yaitu para ulama, para kiai, para ustadz. Kemungkaran juga tetap ada. Karena tidak mungkin di dunia ini tidak ada kemungkaran, itu tidak mungkin. Karena apa? Kalau seandainya di dunia ini tidak ada kemungkaran, itu para kiai, para ustadz nganggur, para juru-juru penasehat nganggur, nggak ada yang dinasehati karena udah baik semua. Jadi sekali lagi bahwa Nabi mengajarkan ketika melihat kemungkaran bukan diberantas tapi diubah, ya, diubah. Nah, namanya merubah itu memang perlu proses, ya, perlu proses. Maka di negeri kita itu terkenal dengan istilah dakwah kultural. Ya. Dakwah kultural itu hasilnya lebih permanen, Pak, dibanding dengan dakwah struktural. Karena kalau dakwah struktural itu dakwah melalui pemerintahan, itu nanti kalau suatu saat pemerintahnya jatuh, ya masyarakatnya kan berubah. Karena selama ini barangkali dia Islam itu karena dipaksa atau terpaksa oleh struktural. Tapi kalau menggunakan kultural, itu pemerintahnya kayak apapun masyarakat tidak terpengaruh, tetap ya iman. Dan itu sudah terbukti, ya. Di negeri kita ini umat Islamnya pernah dijajah oleh orang kafir selama 350 tahun. Kenyataannya Islam tetap mayoritas. Itu kekuatan dari dakwah kultural. Di samping memang dijaga oleh Allah, ya. Di samping memang dijaga oleh Allah. Jadi kita jadi orang Islam itu jangan minder, jangan pesimis, jangan penakut. Ya, kita sudah pernah punya pengalaman bukti nyata Islam di Indonesia itu dijajah orang kafir 350 tahun tidak habis, justru malah tetap berkembang. Nah sekarang kadang-kadang kita gampang-gampang ketakutan, ada masalah sedikit saja sudah panik. Itu karena kita tidak tahu sejarah, ya. Jadi sekali lagi Islam itu dijaga oleh Allah, jadi aman lah, ya. Kita sekedar melaksanakan tugas dari Allah, dan yang penting itu melaksanakan tugas, jangan mengukur dengan hasil, Pak. Ya, dengan mengukur dengan hasil. Karena hasil dan tidaknya itu ukurannya yang nentuin nanti Allah. Ya. Dan Allah sudah pernah memberikan contoh di antara nabi dan rasul, Pak, yang paling lama tugasnya berdakwah adalah Nabi Nuh alaihi salam. Itu dakwahnya saja 950 tahun. Coba berapa umurnya orang sekarang itu? 950 tahun itu dakwahnya saja. Dan dalam waktu yang selama itu segala metode sudah diterapkan. Mulai yang halus, yang kasar, yang sembunyi-sembunyi, yang terang-terangan, semuanya sudah pernah diterapkan. Tapi pengikutnya hanya sekitar 80 orang. Bayangkan, ya. Dakwah selama 950 tahun, pengikutnya hanya 80 orang. Jangankan orang lain, anaknya sendiri itu ada yang tetap kafir, ya. Jangankan orang lain, anak dan istrinya saja ada yang kafir. Dan ini memang untuk menunjukkan bahwa iman itu hidayah dari Allah, ya. Terkait dengan masalah iman itu hidayah dari Allah. Walaupun yang dakwah seorang rasul, ya, dengan metode yang terbaik, tapi kalau Allah tidak memberikan hidayah, ya tetap tidak beriman. Nah, makanya
Allah sudah lengkap memberi contoh kepada kita semua, ya. Ada yang suaminya Rasul, istrinya kafir. Ada yang suaminya kafir, istrinya iman. Ada yang bapaknya kafir, anaknya Rasul. Ada yang bapaknya Rasul, anaknya kafir. Itu semua menunjukkan bahwa innal huda hudallah. Sesungguhnya hidayah itu hak prerogatifnya Allah. Nah, maka kita itu di samping diperintahkan untuk berdakwah, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, kita juga diperintahkan untuk selalu mendoakan, ya. Untuk selalu mendoakan. Kenapa? Walaupun seseorang sudah kita dakwai dengan cara terbaik, tapi kalau tidak dapat hidayah dari Allah, mereka tetap tidak akan beriman. Makanya kemudian di negeri kita, ini yang barangkali Bapak Ibu tidak menyadari, setiap mengakhiri sebuah ceramah, ya, setiap mengakhiri sebuah nasihat, selalu kalimatnya itu wabillahi taufik wal hidayah. Itu bukan sekedar pantas-pantasnya orang ngomong, Pak, ya. Itu bukan sekedar pantas-pantasnya orang habis ceramah, itu ada maknanya. Makna wabillahi taufik wal hidayah itu maknanya begini loh, Pak. Ya, kalau bahasa terjemah bebasnya, walaupun sudah kamu nasihati, walaupun sudah kamu ceramai dengan cara terbaik, hidayah dan taufik tetap miliknya Allah. Sehingga kalau toh kemudian orang itu berubah jadi baik, itu bukan karena ceramahmu, bukan karena nasihatmu, tapi karena hidayah dari Allah. Nah, peringatan ini bermanfaat buat kita. Untuk yang menjadi penasehat atau penceramah, dia tidak gampang putus asa. Pertama, kalau dianggapnya tidak berhasil, ya, tidak putus asa karena barangkali memang dia belum dapat hidayah. Kalau toh berhasil, misalkan terjadi perubahan yang positif, juga tidak menjadikan dia ujub. Orang-orang jadi baik itu bukan karena nasihat saya. Orang-orang jadi berubah dari yang mungkar menjadi ma'ruf itu bukan karena usaha saya, tapi karena hidayah dari Allah. Itu makna dari wabillahi taufik wal hidayah. Nah, kita ini kadang-kadang cuma ikut-ikutan tapi tidak paham apa maksudnya gitu, ya. Baik. Jadi 3 perintah Allah, yaitu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, itu masing-masing membawa resiko. Tetapi resiko yang paling berat adalah nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Nah, maka ketika kita melakukan nahi mungkar dan ternyata mendapatkan perlawanan, maka ada yang harus kita lakukan. Pertama, bisa jadilah merubah metode. Di samping juga terus mendoakannya. Nah, berikut ini akan dijelaskan jika memang resiko itu sangat berat, maka untuk sementara waktu kita boleh untuk diam, ya, diam tidak melakukan nahi mungkar. Tapi diamnya bukan diam menyerah, tapi diam dalam rangka mencari strategi lain, ya. Diam dalam arti mencari strategi lain atau metode lain. Itu ketika nahi mungkar kita menghadapi perlawanan atau kendala yang berat. Wa innama yajuzu, dan sesungguhnya boleh apa asukutu diam, inta tahakkukil wuqu'il adza, ketika benar-benar terjadi penderitaan al-kasir yang banyak, au tayakuni adamil qabuli, atau adanya keyakinan bahwa amar ma'ruf kita tidak akan diterima. Wa ma'a wujudi dzalika, maka dalam kondisi yang seperti itu, fal amru wan nahyu afdalu wa aula, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran tetap satu amal yang utama. Ghaira annahu, akan tetapi yaskutu telah gugur apa al-wujubu, kewajiban. Jadi gini, dalam kondisi normal amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya wajib. Wajib itu ya harus dikerjakan, kalau ditinggalkan berdosa. Itu dalam kondisi normal.
Tapi kalau ternyata dalam kondisi darurat kita menghadapi perlawanan yang sengit, ya, maka dalam kondisi seperti itu status hukumnya hanya sekedar diturunkan dari wajib menjadi aula atau afdol, utama atau baik, ya. Memang nggak wajib, tetapi tetap lebih utama untuk terus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau yang pertama tadi kan wajib, yang kedua ini nggak wajib, hanya afdol atau aula. Jadi dengan demikian ya intinya diamnya bukan diam menyerah, tapi diam dalam arti mencari strategi lain yang lebih tepat. Makanya ya perlu kesabaran, merubah itu perlu kesabaran. Dan itu sudah dipraktekkan oleh pendahulu kita, Pak, ya. Jadi ketika didakwai kok kemudian dia tidak ada respon yang positif, tetap didakwai. Mudah-mudahan kalau toh bapaknya nggak mau, nanti anaknya mau. Nah, dan ternyata walaupun bapaknya dulu nggak mau, ternyata banyak yang anaknya mau. Kok anaknya nggak mau juga, ya mudah-mudahan nanti cucunya mau. Begitu seterusnya. Dan itu terbukti akhirnya berhasil. Ya. Wal ajabu, dan sungguh mengherankan, anak akadahum, sesungguhnya salah seorang dari mereka, idza sutima, tatkala dimaki-maki, au ukhida, atau diambil, mimalihi, dari hartanya, walau say'an yasiron, walaupun sedikit sekali, tadiku, maka akan terasa sempit, alaihi, bagdanya, apa dunia, wala yumkinuhu, dan dia tidak memungkinkan asukutu diam. Nah, sungguh mengherankan, banyak di antara manusia ketika dimaki, dicaci maki, dia akan tersinggung dan marah. Ketika hartanya diambil oleh orang lain walaupun sedikit, dia akan berusaha mempertahankannya. Tidak mungkin dia akan diam. Wala yata'alalu bisai'in, dan dia tidak akan beralasan dengan sesuatu, mintilkal ta'alulati, dari beberapa alasan. Alati yata'alalu biha, yang sering dia gunakan untuk beralasan, fisukuti, dalam diam, alal mungkaroti, atas terjadinya perbuatan mungkar. Ya. Fahal lihadza mahmalun aw wajhun siwa anna a'radhum wa amwalahum wa a'azzu alaihim min dinihim. Kalau terjadi seperti itu, apakah berarti bagi orang tadi sesungguhnya kehormatan dan hartanya lebih mulia daripada agamanya? Kalau hartanya diambil orang walaupun sedikit, dia marah. Kalau kehormatannya disinggung sedikit saja oleh orang lain, dia akan marah. Tapi mengapa ketika agamanya disinggung orang lain, dilecehkan, dihina, kok dia diem saja? Ya, berarti seseorang tidak boleh cuek ketika agamanya itu dihina. Nah, sungguh mengherankan, kalau duitnya diambil orang lain sedikit saja dia akan mempertahankan, akan berusaha mati-matian. Dan ini agamanya sudah dihina, kok dia diam saja. Wa idza salamna lahum annahu la yusma'u minhum idza amaru au ankaru famalladhi yahmiluhum ala mukhalati ahlil munkari wa mu'asaratihim. Kalau toh kemudian dia beralasan, loh habisnya sudah saya amar ma'ruf, sudah saya nahi mungkar, tapi dia nggak mau menerima. Nah, dia menolak. Nah, tapi mengapa kamu masih bisa bergaul dengan mereka, masih bisa berteman dengan mereka? Nah, makanya dalam agama itu gini, ya, berteman dengan orang fasik itu dilarang kalau niatnya berteman. Tapi kalau membina itu wajib. Ya. Nah, dalam prakteknya kita tidak akan bisa membina kalau tidak berteman dulu. Ya. Misalkan ada orang suka berbuat mungkar, Bapak tidak kenal, terus tiba-tiba Bapak melakukan pembinaan kepada mereka, ya pasti kabur. Kenal aja enggak, datang-datang menyeramai orang, pasti kabur. Maka kita harus melakukan pendekatan. Ya, ya pura-pura kita jadi temannya dulu. Ya, dekatin dulu, setelah akrab baru dakwai. Caranya begitu. Ya, jadi beda berteman dengan membina. Jadi kalau berteman dengan orang fasik memang haram. Orang fasik kok jadikan teman. Tapi kalau niatnya membina itu wajib. Nah, kita tidak akan bisa membina kalau tidak berteman dulu. Ya makanya harus kenal dulu. Nah, makanya dalam prakteknya
ada pendakwah-pendakwah yang tugasnya khusus di daerah-daerah remang-remang atau yang bahkan gelap. Memang tidak semua orang berani karena risikonya juga lebih berat. Nah, tapi dari dulu memang ada, Pak. Dari dulu memang sudah ada seperti itu ya. Walaupun umumnya ulama, kiai, penceramah itu dakwahnya di tempat-tempat bersih dan terang, tapi ada juga yang mereka dakwahnya di tempat-tempat diskotik, di tempat-tempat lokalisasi dan lain sebagainya itu ada ya. Karena bagaimanapun juga mereka itu juga makhluknya Allah yang harus didakwai. Soal nanti hasilnya bagaimana ya terserah Allah, kita tidak dituntut hasilnya kok, dituntut usahanya. Nah. Waqad aujaballahu alaihim tarkahum, padahal Allah sungguh telah mewajibkan kepada kita untuk meninggalkan orang fasik, wal i'rado dan berpaling anhum dari mereka. Mahma lam yastajibu lillahi wa rasulis, ketika mereka sudah tidak mau menjawab panggilan Allah dan Rasulnya. Ya kalau memang sudah diajak, dinasehati, mereka tetap tidak mau menerimanya ya harus dijauhi, tapi tetap ya kita harus berupaya untuk mengajaknya, untuk mendakwainya. Jadi pendakwah itu tidak boleh gampang putus asa ya, harus lapang dada, tidak mudah tersinggung. Jadi niatnya harus selalu ditata. Kita ini mengajak dalam rangka melanjutkan tugasnya para nabi dan rasul. Walaupun mewarisi sedikit tapi tetap harus dilestarikan dakwah itu. Karena kalau sudah tidak ada yang dakwah, tidak ada yang amar ma'ruf nahi munkar, ya nanti Islam itu bisa padam. Nah, waqad sabata, dan sungguh telah tetap analladzi, sesungguhnya seseorang yusahidu yang menyaksikan al munkaroti, berbagai macam kemungkaran, wala yungkiruha, dan tidak mengingkarinya, ma'al qudrati, padahal dia kuasa untuk mengingkarinya. Orang tersebut syarikun, telah bersekutu, li ashabiha, bagi para pelaku mungkarot, fil ismi, di dalam dosa. Ini Pak beratnya. Kalau kita melihat kemungkaran, kita mampu mencegah kok kita diam saja, tidak ada upaya untuk mencegah, tidak ada upaya untuk merubah, bahkan ingkar dalam hati aja tidak, maka kita dianggap orang yang telah bersekutu dengan dia. Kita kebagian dosa. Ya, kita kebagian dosa. Jadi ya minimal ingkar dengan hati lah, minimal itu ya. Minimal ingkar dengan hati, jangan terus tenang-tenang saja. Nah, melihat kemungkaran kok diam saja, biarin, kan itu bukan anak saya, bukan keluarga saya. Loh, walaupun bukan anak saya, bukan keluarga saya, tapi kan mungkin tetangga saya, teman saya, anaknya saudara saya, ya, anaknya tetangga saya, ya harusnya sedikit-sedikit ada kepedulian lah, ya, jangan diam saja, karena kita punya tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita diam saja, nanti akhirnya malah nggak berbuat apa-apa, tapi kecipratan dosanya. Wa kadzalika, dan juga dianggap telah bersekutu di dalam dosa, alladzi, orang yardo, yang ridho, biha, dengan terjadinya kemungkaran, wa ilam yakun, walaupun dia tidak ilam yakun hadiron, walaupun dia tidak hadir laha, pada kemungkaran tersebut. Nah, bahkan dianggap dia telah bersekutu dalam berbuat dosa ketika seseorang itu ridho dengan terjadinya kemungkaran, walaupun dia tidak hadir. Ya, misalkan di situ ada pesta mabuk-mabukan, dia tidak hadir di tempat itu, tapi dia merestuinya. Nah, memang dia tidak ikut mabuk, tapi dia tidak ingkar, bahkan dia ridho dengan terjadinya pesta mabuk-mabukan itu. Maka orang seperti itu walaupun tidak hadir, dia juga dapat bagian dosa. Itu repotnya itu. Bahkan di sini kalimatnya begini, Pak. Wa in kana bainahu wa bainal maudhi'il ladzi tu'malu fihi mislu ma bainal masyriqi wal maghribi. Bahkan seandainya antara tempat terjadinya kemungkaran dengan orang tadi itu bagaikan timur dan barat. Intinya kalau kita tahu kemungkaran, walaupun kemungkaran itu terjadi di mana saja, minimal kita harus ingkar dengan hati kita. Walaupun itu terjadi di belahan dunia paling ujung, kita tetap harus ada ingkar bil qalbi. Jangan sampai ada kesan kita meridhoinya. Karena kalau sampai
meridhoinya, ikut kebagian dosa walaupun kita tidak hadir di tempat itu, walaupun tempat itu sebenarnya sangat jauh dengan kita. Walladzi, dan orang yukhalitu ahlal mungkar, yang berteman bercampur dengan ahli kemungkaran, wa yu'asiruhum, dan bergaul dengan mereka, wa ilam yakmal, walaupun dia tidak berbuat, bi amalihim, dengan amalnya ahli mungkar, makdudun, dihitung intallahi sisi Allah, minhum, bagian dari mereka. Ya, orang yang berteman dengan penjahat, ya, berteman ya, bukan membina, walaupun dia tidak berbuat jahat, dia dihitung sebagai penjahat. Nah, buktinya apa? Wa inna salat bihim, dan bila terturun bihim pada mereka apa, ukubatun, musibah, siksa, asobathu, maka akan mengenai orang yang berbuat munkar, mengenai orang mahum, bersama mereka. Buktinya nanti kalau digerebek polisi semuanya ditangkap. Jadi yang ringan-ringan kan begitu kan ya. Memang dia tidak ikut berjudi, tapi dia hadir di tempat perjudian, ya, hanya sekedar nonton. Nah, suatu saat digerebek, jadi tangkap. Kenapa? Karena ada di situ, ya, ada di situ. Itu kalau cuma digerebek polisi. Nah, kalau turun azab juga kena. Nanti ada contohnya itu, ada contohnya. Ya. Walayanju, dan mereka tidak akan selamat, walayaselamu, dan juga tidak akan bebas, illa bin nahyi, kecuali jika dia melakukan pencegahan. Sumabil mujanabati, kemudian dengan menjauhi, wal mufarakoti, dan berpisah lahum pada mereka. Ilam yakbalu, jika mereka tidak menerima, wayang kodu, dan tidak mengikuti, lil haqi, pada kebenaran. Wal hubbu, sebaliknya, mencintai fillahi, karena Allah, li ahli taati, pada ahli taat, wal bu'du, dan membenci fillahi, karena Allah, li ahli maksiatihi, pada ahli maksiatnya, ahli maksiat kepada Allah, itu min ausaki urul imani, termasuk tali yang paling kuatnya iman. Ya, jadi ketika seseorang mencintai karena Allah, maksudnya mencintai karena Allah itu cinta suka dengan orang yang ahli taat. Jadi walaupun dia belum taat, tapi kalau ada orang taat itu minimal dia sudah menyukainya. Kemudian sebaliknya, membenci karena Allah, itu maknanya adalah benci terhadap orang yang bermaksiat kepada Allah. Ketika rasa seperti itu masih ada dalam diri kita, itu digambarkan seperti kita masih memiliki tali iman yang kuat, ya, tali iman yang kuat. Jadi salah satu ukuran dalam diri kita itu masih ada iman, ya paling tidak kalau ada orang berbuat taat itu senang, kalau ada orang berbuat jahat tidak senang, minimal itu. Kalau lihat orang taat cuek, lihat orang berbuat maksiat malah seneng, wah itu imannya dipertanyakan tuh. Jangan-jangan imannya sudah lepas. Nah, waqad balagona, dan sungguh telah sampai kepada kami, an Rasulillah, dari Rasulullah SAW, annahu, bahwasanya Rasulullah qala, telah bersabda, lama ahdasa, tatkala dikasih tahu siapa Banu Israil, al ahdasa, dengan beberapa berita, nahathum, yang telah melarang mereka, siapa ulamanya Bani Israel. Falam yastami'u, kemudian Bani Israel tidak mau mendengarkan lahum, pada nasihatnya para ulama. Fakholatuhum ba'da dzalika, kemudian para ulamanya malah berteman dengan mereka. Wawakaluhum, dan saling bergandengan dengan mereka. Falamma fa'alu dzalika, maka tatkala mereka sudah berbuat seperti itu, daraballahu biqulubi ba'dihim ala ba'din wa la'anahum ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, maka kemudian Allah memberikan hukuman kepada mereka, ya, dengan melalui lisannya Nabi Daud dan lisannya Nabi Isa putra Maryam. Jadi cerita ringkasnya demikian, ya. Dalam Al-Quran itu ada kisah yang sangat populer, bahwa
Bani Israel dilarang oleh Allah untuk bekerja di hari Sabtu. Mereka itu pekerjaannya nelayan, tukang cari ikan. Pada mulanya ketika ada larangan melaut di hari Sabtu itu mereka ya taat pada mulanya ya. Terus setelah berjalan beberapa saat ada 1-2 orang itu yang iseng. Apa sih alasannya kok kalau Sabtu kita tidak boleh mencari ikan? Dia iseng hari Sabtu itu jalan-jalan di pinggir laut. Ternyata ikannya melimpah, Pak. Ya, ikannya itu melimpah. Akhirnya namanya Bani Israel itu dari dulu terkenal orang yang cerdas ngakali hukumnya Allah. Dia memang tidak menangkap ikan di hari Sabtu, tapi dia bikin semacam tambak di pinggir laut. Itu kalau hari Sabtu itu air laut itu diarahkan ke tambak dia, sehingga ikannya ikut masuk ke dalam tambak. Terus nanti ngambilnya hari Minggu. Sehingga ketika diingatkan, kamu kan sudah dilarang nyari ikan di hari Sabtu. Saya enggak nyarinya di hari Sabtu kok, saya ngambilnya di hari Minggu. Tapi nangkepnya hari Sabtu. Itu pinternya mereka ngakali hukumnya Allah. Nah, itu sudah diingatkan oleh para ulamanya, tapi mereka tetap ngeyel. Akhirnya oleh Allah diazab, bahwa mereka itu kemudian oleh Allah dirubah bentuknya menjadi kera, Pak. Nah, dalam tafsirnya itu dijelaskan apakah hanya perilakunya yang seperti kera atau memang fisiknya berubah jadi kera. Itu mayoritas para ulama tafsir mengatakan ya tidak sekedar perilakunya, tapi memang fisiknya dari manusia berubah jadi kera. Nah, kera itu apa maknanya? Kera itu simbol kerakusan. Ya, kera itu simbol kerakusan. Coba kalau Bapak di kebun binatang lihat kera, Bapak lempar pisang satu, tangkap dengan tangan kanan, lempar lagi tangan kiri, lempar lagi kaki kanan, lempar lagi tangkap dengan kaki kiri, lempar lagi yang satu masukin mulut. Nah, jadi satu bisa memegang 5. Itu simbol kerakusan. Artinya sudah dikasih jam kerja dalam 1 minggu 6 hari, dia masih rakus. Menggunakan jam ibadah yang waktu itu hari Sabtu masih dipakai juga untuk nangkap ikan, walaupun mereka mensiasatinya dengan cara mengambilnya di hari Minggu. Akhirnya orang itu oleh Allah dikutuk menjadi kera. Tetapi dalam tafsir dijelaskan mereka tidak beranak pinak. Jadi cukup mereka jadi kera sampai kemudian mati. Ya, jangan terus kemudian mereka setelah jadi kera terus keranya beranak pinak, tidak. Oh, kalau begitu manusia itu keturunan dari kera ya? Bukan begitu. Ya. Jadi manusia-manusia yang dikutuk menjadi kera itu kemudian mereka punah, ya, tidak beranak pinak. Ya, sehingga kalau toh ada seorang peneliti bahwa katanya manusia itu hasil evolusi dari kera, barangkali yang diteliti ini orang yang hidup di zaman Bani Israil ini barangkali ya. Terus dikiranya itu manusia yang pertama kali, barangkali. Namanya barangkali, bisa benar bisa salah. Saya kira pagi ini sampai di sini dulu. Insya Allah nanti masih kita jelaskan secara rinci terkait dengan ini dikutuknya Bani Israil tadi itu ya. Jadi sekali lagi mari kita sadari bahwa setiap kita punya kewajiban mengajak kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Minimal kalau memang nggak bisa apa-apa ya ingkar bil qalbi, supaya iman kita tetap ada dalam diri kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqa wa qalban khasyan lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.